Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu ajan. Kali ini saya mau biasa ini teman-teman mau prepare buat stop sebentar lagi ya, beberapa hari lagi atau Sabtu Minggu ini ya, bakalan rame nih teman-teman, karena di sini bulan ini musim panas atau memasuki ke liburan panjang ya, atau di sini namanya ada festival Matsuri. Jadi dibilang suka ramai ya teman-teman. Jadi pemagang-pemagang anak-anak Indonesia atau pelajar yang ada di Jepang ini liburan dan tentu mencari makanan ya teman-teman ya. Ujung-ujungnya pasti nyari makan teman-teman. Dan saya menyiapkan ini umpannya teman-teman. Di sini ada ayam, ada bebek, ada nasi goreng, ada sop buntut, ada sate, ada lele, pokoknya macam-macam, karena menyiapkan makanan khas Indonesia yang anak-anak di sini yang dicari ya teman-teman ya. Tentu ada sambal teman-teman. Jadi sambal tidak ketinggalan ya. Aduh, apalagi nih kalau KS Rantau nih, Chef KS ini udah ngulek-ngulek cobek sambal, waduh, pasti mantapu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikutin terus teman kegiatannya ya teman-teman ya. Aduh, pokoknya buat teman-teman salam sehat selalu ya. Semoga sukses semua, dan terima kasih yang sudah mensupport, selalu mendukung channel Chef KS ini ya teman-teman ya, atau Chef KS Rantau ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja apa saja kegiatan teman-teman ya, ikutin terus teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau ngangkat dulu bebek yang sudah di kemarin ya. Ini bebek yang sudah di dibacem ya, atau diungkep istilahnya ya. Ini teman-teman. Jadi ini untuk masak bebek ini teman-teman lama ya, kurang lebih ini 2 jam. Ini saya jadi ngangkatnya begini teman-teman. Oh, ini bagian-bagian pahanya ya. Nah, kalau teman-teman penasaran kok bebeknya ada bagian paha doang, nah, ini yang masih utuhnya nih teman-teman. Tuh yang masih utuhnya begini ya. Jadi ini dipotong 4 ya teman-teman. Jadinya si berutuhnya dibuang. Nah ini paha, potong 2, ini bagian dada ini. Di sini dagingnya yang gede-gede ya. Ini ukurannya 1,8 ya. Jadi 1 kilo 800 gram. 1.800 gram ya teman-teman. Oke, ini diangkat terus teman-teman. Pokoknya ini mantap buat minum bebek bakar, bebek sambal Madura juga bisa. Terus jadi ini multifungsi, bebek penyet ya, sambal penyet, dan ada bebek sambal terasi ya. Jadi atau bebek lalapan, ini ada lalapnya ya. Jadi ini yang paling dicari nih. Bahkan orang Jepang di sini udah mulai pada suka dengan daging bebek ini ya teman-teman. Awalnya tidak suka, tapi lama-lama dia sekali datang, 2 kali datang, 3 kali, akhirnya jadi pelanggan tetap ya. Jadi sebulan, soalnya kalau sebulan 2 kali mereka pada datang pada makan bebek. Jadi saya pun merasa senang sekali ya, masakan Indonesia, khas Indonesia bisa dinikmati oleh warga di sini ya. Maksudnya warga Jepang di sini juga menikmati makanan Indonesia. Yang penting intinya tidak pedas ya. Tapi sekarang udah mulai adaptasi. Oh, makan ini harus pakai sambal spicy atau dia bilang sambal karai atau pedas ya. Tapi udah mulai ngikutin ya teman-teman.
alhamdulillah selama ini udah dikenal di sini ya, di Osaka sini. Bahkan dari luar Osaka, dari Tokyo, dari Wakayama, dari Kyoto, dari jauh-jauh pada berkunjung ke sini teman-teman ya. Tempat kerja sudah selesai mas. Oke nih teman-teman, ini jadi masih terus nih, aktivitasnya masih banyak dan preparean saya pun masih banyak. Ini ada saya siapkan apa? Ini bumbu ya, bumbu dasar, sambal, saus-saus yang saya persiapkan untuk menyambut ya sumi matsuri ya, atau apalah itu saya lupa lagi itu namanya istilahnya di sini. Jadi gitu teman-teman ya, langsung saja ikutin terus ya teman-teman ya. Jadi saya masih banyak kegiatan yang lain teman-teman. Jadi ini seputar kegiatan saya di dapur ya teman-teman. Tentunya sesuai dengan apa yang ada di video saya dengan ya saya berkegiatan di sini. Oke teman-teman, langsung saja masih ada kegiatan lain teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, dan ini pun ada barang-barang yang baru datang. Ada beras ya, di sini berasnya ini 10 kilo ya sekarang ini teman-teman. Jadi beras itu bagus. Kadang-kadang saya pikul aja begini ya teman-teman. Nah ini berasnya ya, jadi ini berasnya dirapikan dulu. Persiapannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 60 kilo ya teman-teman. Jadi 60 kilo ini kalau ramai ini bisa sehari 20 kilo ya teman-teman, lumayan. Dan ini apa, gas burner juga udah persiapan ini buat nanti pembakaran ya teman-teman. Jadi itu segalanya saya sudah siapkan. Saus ya, bumbu banyak. Jadi ini kegiatannya banyak sekali ya teman-teman. Dan ini pun udah ada ini saus kacang. Jadi ini kegunaannya banyak untuk gado-gado, untuk batagor, untuk somai ya, segala macam ya, banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja kegiatan saya ya. Jadi karena banyak yang lain, jadi saya ini ambil singkatnya saja. Jadi kegiatan ini memang untuk lebih banyak ya untuk prepare-nya, untuk stoknya, karena itu tadi di awal saya bilang ini di hari libur ya, hari libur di sini festival kembang api. Jadi banyak teman-teman yang pada libur kerjanya, dan biasanya yang sudah itu akan memburu makanan ya teman-teman. Jadi di sini tempat saya ini kerja ini, jadi menyiapkan ya makanan. Jadi boleh tahu di teman-teman di mana sih nih CPS Rantau itu tempat kerjanya, kok nggak perlu disebut. Pokoknya ada nama KP Bintang ya, KP Bintang Osaka. Nah, itu saya di situ bernaungnya di situ ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang berkunjung ke sini silahkan bisa menemui saya di sini. Kalau pas lagi ada berkegiatan atau berwisata traveling ke Osaka, silahkan mampir ya teman-teman ya. Insya Allah mampir ketemu ya, bisa mencicipi atau menikmati olahan khas Tangsep ini ya. Jadi jangan cuma di YouTube-nya aja nih penasaran ya. Kalau emang ada pas teman ada yang kesini, boleh silakan ya, boleh icip teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja ya, terima kasih. Jadi saya kembali lagi aktivitas. Pokoknya buat teman-teman semua terima kasih, dan dukung terus channel CPS Rantau. Tanpa dukungan teman-teman, CPS Rantau tidak ada apa-apanya ya di channelnya teman-teman. Jadi terima kasih banyak yang selalu mensupport.